Apa ini, Kak? Kau tidak fokus pada targetmu. Kenapa kau melakukannya? Apa? Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Yang kubicarakan ini Karan. Kau harus fokus padanya. Kenapa kau buang-buang waktu melihat Sherlyn? Kau... Ya Tuhan, aku tidak mungkin menceritakan keseluruhan cerita padanya. Aku melihat Sherlyn karena dia mengenakan gaun yang indah hari ini. Aku mengagumi pakaiannya. Aku tidak pernah suka dengan cara berpakaiannya. Apapun itu. Kak, itu Karan. Apa? Karan tepat sasaran. Dia sedang menatapmu. Lihat dia, lihat. Tadi dia melihatmu, kenapa sekarang dia melihat Sherlyn? Ada apa dengan kalian berdua? Aku berpikir kalau Karan juga sangat menyukai gaun Sherlyn. Oh ya ampun, kalian berdua itu sama-sama aneh. Lupakan itu. Beritahu aku, apa yang kau lakukan di sini? Ibu juga di sini? Apa Bibi Raki mengundang kalian berdua untuk datang ke sini? Ibu memberitahuku kalau dia ada di sini untuk membicarakan pernikahanku. Aku tidak mengerti, Sristi. Kenapa begitu penting memberitahu Bibi Raki tentang pernikahanku dengan Prithvi? Apalagi sekarang ketika tidak ada yang diselesaikan. Katakan padaku, aku hanya tidak tahu apa yang terjadi. Maaf Kak, aku tidak bisa bilang apa-apa. Kenapa tidak? Kau adalah adikku kan? Iya, memang kau adalah kakakku, tapi dia ibuku. Dia berada di posisi yang lebih tinggi dalam kedudukan di keluarga. Ibu memintaku untuk tidak memberitahu siapapun sampai dia bicara dengan Bibi Rak. Oke dah. Itu dia, bulan sudah muncul kembali. Bagus, Ayo, ambil piring pujanya. Ayo, semuanya. Tunggu dulu. Pertama, kalian harus melihat bulan melalui jaring dan kemudian menggunakan jaring untuk melihat suamimu. Jangan terlalu bersemangat. Kami tidak ingin kalian semua jatuh. Kemana Sristi pergi? Seharusnya dia memberitahuku. Aku harap kau tidak terluka, nak. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Dengar. Dia... Aku pernah dengar suaranya. Tapi di mana? Awasi Sherlyn. Kalau kau mengalihkan pandanganmu, kita akan gagal dalam misi. Apa aku datang ke sini untuk mencari Brangra? Apa? Aku memperhatikan Sherlyn sejak dia datang ke sini. Aku tidak mengerti kenapa dia mengambil jaring. Risab bahkan tidak ada di sini. Ya, benar. Risab tidak ada. Untuk siapa dia berdoa? Apa kau paham sekarang? Sekarang konsentrasi. Apa kau lihat itu? Sherlyn sedang melihat pelayan itu. Dia juga tersenyum padanya. Itu berarti dia... Apa kau tidak mengerti? Apa artinya itu? Itu artinya dia kekasihnya. Dia menyamar. Sekarang kita tangkap mereka sebelum mereka pergi. Ayo. Rishab, kemarilah untuk melakukan puja. Sherlyn sudah menunggumu. Ayo sini. Iya, Nek. Tidak, aku tidak akan biarkan orang lain membatalkan puasaku. Karena Prithvi berdiri tepat di depanku.
Ada apa, Shirley? Ya Tuhan. Ya Tuhan, cepat ambil air. Apa yang kau lihat? Cepat berikan airnya. Baiklah. Lihat ke sana, lihat Shirley. Shirley, Prita, Sherlyn baik-baik saja. Bibi ada di sana bersamanya. Dia baik-baik saja. Kau harus bicara yang benar. Aku ke sana. Karan, bagaimana kau bicara begitu padanya? Kemari. Bukan begitu cara bicara pada seseorang. Nanti aku kembali ke... Sejak kapan kau jadi kasar? Dengar, Bukan begini caranya. Bukan begini cara bicara pada seseorang. Risa, Kau mengerti? aku akan bicara. Tidak, dengarkan aku dulu. Apa yang terjadi? Kau mau apa di sana? Kau baik-baik saja, nak. aku baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku hanya tergelincir. Rishab, jangan hanya berdiri. Shirley pusing dan jatuh. Cepat lihat apa ada yang salah dengannya. Ayo cepat. Sebentar, aku kembali. Tunggu di sini. Prita, tunggu sebentar. Kau harus Aku istirahat. segera kembali. Hei, Prita. Prita tidak mendengarkanku. Dia terluka. Harusnya kan dia istirahat. Ibu, Iya. ibu tidak bisa lagi mengikat Kak Prita. Dia sudah menemukan seorang pendamping, yaitu Karan. Di mana dia? Dengar, pelayan itu adalah kekasihnya. Dia menatapku begitu tajam. Dia tahu kita mengawasinya. Ayo kita pergi. Kita harus menangkapnya. Dia baru saja pergi dari sini. Ayo tangkap. Hei! Berhenti! 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 Prita kemana tiba-tiba pergi? Apa yang bisa begitu mendesak? Aku harap kau bersama aku hari ini. Andai saja aku yang berbuka puasa hari ini. Prita, kebahagiaanmu sangat berarti bagi hidupku. Rishab sedang mencari Prita. Bahkan hari ini, kau bisa lakukan apapun yang kau mau, Rishab. Tapi sekarang, kau tidak akan pernah bisa memiliki Prita. Karena sekarang, aku berhak atas dirimu. Kau adalah tunangan resmiku. Kau milikku. Keluargamu milikku. Seberapapun keras kau mencoba, kau tidak akan bisa keluar dari hubungan kita. Kau tidak apa-apa? Risa? Wow, ini adalah kemenanganku yang luar biasa. Aku sangat bangga pada diriku. Aku menyuruh Prithvi berbuka puasa meskipun Rishab ada di sini. Dan Rishab yang bodoh bahkan tidak mengetahuinya. Prita dulu berpikir bahwa dia cukup pintar. Dia mengawasiku. Lihatlah betapa mudahnya Prithvi dan aku mencapai tujuan kita. Dia bahkan tidak tahu gadis kelas rendahan yang payah itu tidak akan pernah bisa bersaing denganku. Sherlyn, apa kau merasa sekarang lebih baik, nak? Ya, Bagus. Ayo, pergilah. Saatnya berbuka puasa. Bangunlah. Ya Tuhan, kami telah melihat pria berjaket ini. Dia mengenakan janggut dan kumis palsu. Dia meninggalkan semuanya di sini. Bagaimana kita akan mengenalinya? Dia sudah menyamar. Sial. Tunggu sebentar. Pasti seseorang yang belum pernah kulihat di sekitar rumah ini. Seseorang yang tidak familiar. Dan aku yakin dia pergi ke tempat parkir. Dia pasti punya mobil. Dan dia juga terlihat kaya. Kau ingat dia memesan kamar untuk Shirley di Hotel Bintang 5? Oh, iya. Kau ingat? Ayo, cepat, ayo. Aksai, Rishab, cepat ke sini. Dengarkan semuanya. Ayo kemari cepat. Kalian berdua kemari. Kedua pasangan ini akan segera menjalankan pernikahan.
Jadi, kita harus membiarkan mereka mengakhiri puasanya terlebih dulu, benar? Tentu saja. Sekarang cepat ambil piringmu. Ayo, ayo. Aku sangat gembira. Iya. Apa aku benar? Benar. Pria payah terbesar di dunia berdiri di depanku. Pria ini pasti berpikir dia akan membantuku mengakhiri puasaku. Apa yang sudah kulakukan pada Sherlyn salah. Aku bersamanya di malam yang baik ini, tapi aku sedang memikirkan Prita. Hidup ini kadang-kadang bisa tidak adil. Sristi, sejujurnya aku tidak lagi mengkhawatirkan Prita. Keluarga ini sangat baik. Setiap orang sangat peduli. Aku pikir mereka akan merawatnya lebih baik daripada aku. Iya, Bu, tentu Iya, saja. kan? Oh iya, Bu. Aku mau pergi sebentar. Segera kembali ya. Iya, Bu. Jangan lama-lama. Katakan apa yang kau inginkan. Harusnya aku yang bertanya begitu. Aku selalu tahu kau secara mental tidak stabil, tapi matamu, apa ada yang salah dengan matamu juga? Kenapa kau bisa menabrakku? Apa kau tidak bisa lihat kalau aku ini posturnya tinggi? Dasar. Aku belum pernah lihat wanita yang tidak tahu terima kasih. Aku menyelamatkanmu dari jatuh. Bukannya terima kasih, tapi kau malah memarahiku. Kau hanya perlu mengatakan 2 kata. Ayo, silakan. Samir, aku tidak bisa mengatakannya. Aku malu. Apa yang ingin dikatakan Sristi? Kenapa dia merasa malu? Aku bisa lihat bagaimana perasaanmu dari bola matamu. Terbukti kau sangat menyukaiku. Aku memang menyukaimu karena kau sangat lucu. Aku merasa nyaman kalau kau ada di dekatku karena aku sangat menyukaimu. Aku akan menunggumu, Sristi. Aku akan membalas dendam. Dan kali ini, aku tidak akan menyelamatkanmu. Samir dan Sristi? Apa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Berhenti, berhenti. Kok kesini? Prita, dengarkan aku. Aku hanya... Aku periksa sebelah sana. Sebenarnya Prita, aku pergi ke rumahmu untuk menemuimu. Nenekmu bilang kau ada di sini. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk melihatmu. Itu bagus, tapi ada sesuatu yang mendesak. Maksudku kau pulang dan kemudian datang ke sini. Oh iya Prita, seandainya aku tidak datang menemuimu hari ini, ibuku tidak akan mengizinkanku masuk ke rumahku. Aku datang ke sini untuk memenuhi keinginan ibuku. Aku tidak mengerti. Sebenarnya ibu mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang baik dan penting untuk melakukan ritual. Dan ibuku memintaku untuk memberimu gelang ini. Kau... Sebentar. Ini dari ibuku. Jadi boleh aku pakaikan? Maaf, tapi aku tidak bisa menerima gelang itu. Maksudku, tolong jangan keberatan, tapi aku tidak bisa menerima hadiah apapun tanpa bertanya pada ibuku dulu. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, Prita. Kau melakukan apa yang kau rasa benar. Tapi ibuku pasti akan kecewa karena aku tidak bisa memenuhi keinginannya. Aku tidak bisa memberimu gelang ini. Sudahlah, jangan khawatir tentang itu. Kau melakukan apa yang menurutmu benar. Jadi kita akan merahasiakan tentang hal ini. Jika ibu tidak mengetahuinya, dia tidak akan merasa kecewa.
oke? Aku akan terima. Jika ini sangat berarti bagi ibumu, aku akan terima hadiah ini. Apa kau yakin? Kenapa tidak? Prithvi, aku tidak ingin kau berbohong pada ibumu karena aku. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, terima kasih. Aku akan memakainya sendiri. Oke, aku tidak masalah. Aku akan pergi dan maaf mengganggumu. Bye. Bye. Kenapa dia mengatakan hal itu? Kenapa dia minta maaf karena telah menggangguku? Apa kau temukan? Aku tidak menemukan kekasih Shirley. Tapi aku bertemu kekasihmu, ha? Wow. Hei! Bahkan dia memberi hadiah. Tolong kembalikan. Tidak, Jangan. Apa masalahmu? aku tidak punya masalah. Aku tidak peduli. Wow, ada apa ini ya? Dia membantumu memakaikan gelang. Dan kau, Caprita, apa yang salah denganmu? Kau tahu kalian berdua tidak akan berakhir bersama. Kenapa kau menerimanya? Apa? Dia itu gila. Dia bisa melakukan apa saja. Dia menyebut gila? Karan! Karan, tunggu! Karan! Nyonya Sarla, Ya? katanya kau ingin bicara denganku. Beritahu saja. Atau kita ke kamarku agar tidak ada yang bisa mengganggu. Ya, Di sini sepertinya bising sekali. tentu. Baiklah, salam. Aku permisi dulu ya. Ayo. Karan, tunggu dulu. Aku ingin bicara denganmu, Karan. Karan, aku tidak mengerti kenapa kau bisa menghina seseorang yang kau cintai. Kalau menurutmu Caprita memiliki banyak kekurangan, lalu kenapa kau mencintainya? Apa? Aku mencintainya? Kau itu gila. Apa kau masih mabuk? Halo, aku sadar. Aku ada di sana ketika kalian berdua sedang berduaan. Dan kemudian aku memberitahu ibu kalau kalian berdua itu sedang jatuh cinta. Apa yang kau katakan? Iya, itu sebabnya kami datang ke sini. Kami ke sini untuk bicara dengan calon ibu mertuamu. Maksudku, kami di sini untuk bicara dengan Ibu Karan. Kau ini anak payah. Apa yang telah kau lakukan? Aku cuma mencoba membantumu, Kak. Tapi aku tidak meminta bantuan apapun darimu. Kau mengerti? Tidak ada apa-apa di antara kami. Kalau kalian berdua tidak tertarik satu sama lain, lalu apa yang kau lakukan di tempat tidur? Bukankah kalian berdua saling memandang waktu itu? Kami memandang satu sama lain itu karena keseimbangan. Tunggu sebentar. Karena sekarang beritahu aku kenapa kau begitu cemburu pada Prithvi. Kau juga memberitahu Prita bahwa kau ingin bicara dengannya secara pribadi. Apa itu? Sebenarnya itu semua salahmu. Kau bicara sedemikian rupa sehingga orang salah paham denganmu. Kau harus beritahu aku bagaimana aku harus bicara, ha? Baiklah kalau begitu, dengarkan aku. Aku minta maaf padamu dengan segala kesungguhan. Aku yang salah. Aku melakukan kesalahan besar. Aku minta maaf. Aku minta maaf padamu. Apa gunanya minta maaf sekarang? Iya. Tapi maafkan aku dulu. Aku tidak akan membiarkanmu. Caprita. Ya Tuhan, Karan bantu aku. Caprita, Awas ya. Caprita, tunggu sebentar. Sabar ya. Caprita, sebaiknya aku temui ibu. Jangan-jangan dia sudah bicara dengan Bibi Raki. Kalau itu terjadi, kita dalam masalah besar. Astaga, aku selamat. Tunggu dulu. Tunggu aku. Silahkan masuk Nyonya Sarla. Kau sudah makan malam? Iya, aku sudah makan malam. Aku sibuk sekali, maaf ya. Silahkan duduk. Iya, kau duduk juga.
Nyonya Sarla, maaf membuatmu menunggu. Soalnya banyak sekali tamunya. Dan kau tahu kan, tuan rumah harus melayani setiap tamu. Makanannya, minumannya, dan itu butuh waktu. Aku minta maaf ya. Itu benar, tidak masalah. Nah, sekarang kita sudah bisa berbincang. Ayo bicaralah. Beritahu aku, kau ingin bicara apa denganku? Apa masalahnya? Tolong jangan minta maaf padaku. Ada baiknya kau meluangkan waktu. Aku juga punya waktu untuk berpikir. Aku tidak mengerti bagaimana bicara denganmu, tapi... Kenapa Nyonya Sarla? Apa ada yang salah? Tidak seperti itu. Aku punya kabar baik untukmu, tapi... Maksudku, itu akan menjadi kabar baik jika itu membuatmu bahagia. Nyonya Sarla, menurutku kau merasa tidak nyaman. Dengarkan aku ya. Katakan saja apa yang ingin kau katakan tanpa ragu-ragu. Dan aku tahu betul, kau tidak akan pernah mengatakan apapun yang bisa menyinggung perasaanku. Iya kan? Jadi, katakan. Aku ingin putriku menikah dengan putramu. Itu adalah pemikiran yang luar biasa. Putrimu berbudi luhur dan berbakat. Dan keluarga yang mereka nikahi akan sangat beruntung memiliki mereka dalam hidupnya. Seandainya Rishabh belum bertunangan, aku ingin sekali menjodohkan mereka berdua. Tidak. Sebenarnya aku bicara tentang putra bungsumu. Sebenarnya putriku dan putra bungsumu, mereka saling menyukai. Aku baru mengetahuinya beberapa waktu. Aku pikir aku harus datang dan bicara denganmu tentang itu. Putra bungsuku? Ternyata kau itu sangat menyukaiku ya. Aku memang menyukaimu karena kau orang yang lucu. Aku merasa nyaman saat di dekatmu karena aku benar-benar sangat menyukaimu. Aku rasa dia sedang bicara tentang Sristi dan Samir. Sebenarnya aku baru mengetahuinya hari ini. Sungguh? Beritahu aku, sebenarnya ada apa dengan mereka? Nyonya Sarla, ada apa? Kau kelihatan tegang. Tidak. Katakan, kau mau bicara apa? Aku tidak bicara tentang Prita. Aku bicara tentang Sristi anakku. Ada apa Nyonya Sarla? Kenapa kau tegang? Apa kau ingin minum? Tidak. Aku baik-baik saja. Aku harus pergi. Sebenarnya seorang klien akan datang untuk memesan aulaku. Jadi aku harus bernegosiasi dengannya. Maaf, aku harus pergi sekarang, Nyonya. Tapi Nyonya Sarla, kenapa kau tidak menyelesaikan yang ingin kau katakan? Kau punya keluarga yang luar biasa. Kalian saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Setiap ibu pasti ingin menikahkan putrinya dengan putramu. Sampai jumpa. Nyonya Sarla, tunggu. Karan? Kau mau kemana sayang? Sini masuk. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Ada apa sayang? Kau mau pergi? Tidak Bu, tidak. Aku... Nyonya Sarla tadi ke sini. Dia bilang dia ingin putrinya menikah dengan keluarga kita. Itu bagus kan? Oh tidak. Ibu bicara tentang Prita dan aku. Apa yang harus kulakukan? Butuh banyak keberanian dari pihak Nyonya Sarla untuk datang pada ibu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia menjadi ragu dan ibu tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Itu perasaan yang canggung. Dia tidak bisa menyelesaikan apa yang akan dia katakan. Apa kau tahu dia ingin bicara apa pada ibu? Tidak Bu, aku tidak tahu. Sebenarnya ibu juga ingin agar putrinya menjadi menantu ibu. Itu ide yang buruk Bu. Prita tidak cocok denganku. Kau ini payah. Ibu tidak bicara tentang Prita, tapi Samir dan Sristi. Apa? Iya,
Nyonya Sarla ingin Sristi dan Samir menikah. Ibu sudah melihat mereka bersama. Mereka saling suka. Mereka menikmati kebersamaannya. Ibu pikir mereka sedang jatuh cinta. Itu bagus kan? Ibu, dengarkan aku dulu, Bu. Jangan sentuh aku. Aku minta maaf. Aku sudah membuat kesalahan besar, maksudku. Itu adalah kesalahpahaman. Itu semua salahmu, Sristi. Aku akan bicara dengan Nyonya Raki tentang pernikahan Prita dan Karan. Apa yang akan dia pikirkan tentang aku? Aku akan merasa malu. Kau bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Aku tidak tahu. Aku hampir membuat kesalahan. Untung aku melihatmu menggerakkan tangan. Aku langsung mengubah topik pembicaraan. Dan aku mengakhiri percakapan kami tentang itu. Jantungku masih berdebar. Jangan khawatir, Ibu. Bibi Raki tidak mengerti apa yang ingin kau katakan padanya. Sristi pantas mendapatkan tamparan. Itu masalahnya. Ibu, percaya padaku. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Karan. Prita, tentu saja. Aku percaya. Aku tahu kau selalu mengatakan kebenaran. Aku percaya padamu. Aku memberitahu Sristi kalau jika memang demikian, kau pasti akan datang dan memberitahuku. Kau akan melakukannya. Iya. Tapi dia tidak mendengarkanku. Lalu Ibu dan Janki mendukungnya. Mereka memberitahuku kalau ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Aku bilang padamu kalau telah terjadi beberapa kesalahpahaman. Tapi kau tidak mendengarkan aku dan mengirimku ke sini. Untungnya, aku tidak menyebut namamu di depan Nyonya Lutra. Aku terus mengatakan sayangku. Apa yang dia pikirkan kalau aku menyebut namamu tadi? Aku terbawa oleh apa yang mereka katakan dan memutuskan untuk datang ke sini. Aku tidak ingin bicara denganmu. Kau bertanggung jawab atas semuanya. Aku akan memukulmu. Maaf, Bu, maaf. Aku membuat kesalahan besar. Tolong maafkan aku. Ini semua gara-gara minuman nenek. Makanya aku jadi mabuk. Aku jadi mulai memikirkan pernikahan Karan dan Prita. Pokoknya kalau kau sampai minum-minuman lagi, maka aku tidak akan mengampunimu. Iya Bu, aku janji aku tidak akan minum. Dengar, dia telah berjanji. Kalau dia minum lagi, aku tidak akan mengampuninya. Kenapa, Karan? Kenapa kau terkejut setelah tahu tentang Sristi dan Samir? Ada apa? Tidak, Bu. Aku tidak terkejut. Aku hanya heran kapan Samir dan Sristi mulai. Maksudku, bagaimana bisa? Karan, ya karena Nyonya Sarla memberitahu ibu. Tapi ibu tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di antara mereka. Ibu, Bibi Sarla tidak ada di sini untuk membicarakan tentang Samir. Benarkah? Lalu pernikahan siapa yang dia bicarakan? Tentang aku dan... Tidak. Aku harus diam, kalau tidak semuanya akan menjadi rumit. Sristi telah mengacaukan semuanya. Tunggu sebentar. Kenapa aku tidak boleh bersenang-senang dan mengorbankan Sristi? Maksudmu? Ya, sekarang aku sudah mengerti. Tidak ada yang harus kupikirkan. Ibu benar. Bibi Sarla pasti datang untuk bicara tentang Samir dan Sristi. Karan, aku ibumu. Ibu tidak pernah salah dalam hal anak-anak ibu. Ibu tidak bisa mengatakan betapa bahagianya ibu. Karena Rishab dan Sherlyn sudah bertunangan. Lalu Aksai dan Kritika juga. Kau menyukai Sofia. Sekarang hubungan Samir dan Sristi akan resmi. Ibu senang sekali. Sampai ibu hampir tidak bisa berkata-kata. Karena kita butuh waktu bertahun-tahun meyakinkan Rishab untuk menikah. Dan begitu dia setuju, anak-anak ibu yang lain menemukan pasangan hidup juga. Tuhan sudah sangat baik pada ibu dan memberikan begitu banyak kebahagiaan yang tiada tara. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Sangat bagus. Sebentar lagi dunia Sristi akan terbalik. Karan, ibu sangat senang. Biarkan ibu berbagi kabar baik dengan ayahmu ya. Ibu, tunggu sebentar. Apa ibu yakin kalau mereka itu saling menyukai? Apa ibu sudah mengkonfirmasinya? Tidak, belum nah. Kenapa tidak ibu tanyakan dulu padanya? Kau benar. Biar ibu konfirmasi dulu. Kak Prita, aku kan sudah minta maaf padamu, Kak. Tolong maafkan aku. Haruskah aku menulis, maafkan aku berkali-kali? Apa kau ingin aku memohon pengampunan? Tidak, maksudku, aku membuat kesalahan besar. Aku sudah salah paham. Tapi, aku membuat semuanya benar pada akhirnya. Kak, tunggu. Sekarang jujurlah padaku. Prifty sangat tergila-gila padamu. Bahkan dia tahu berapa ukuran gelang yang kau kenakan. Maksudku, apa yang kau lakukan saat kau sendirian di kamar bersamanya? Apa? Kau? Iya, bagaimana dia mengetahui ukuran gelang yang kau kenakan? Oh ya Kak, ini mahal sekali, terbuat dari emas murni. Apa kau tahu artinya? Itu berarti Prifty akan membuatmu bahagia dan memberimu hadiah yang mahal. Kau sangat beruntung Kak Prita. Jangan khawatir Sristi, kau juga beruntung. Kau lebih beruntung dari Prita.
Kau akan mendapatkan gelang yang lebih mahal setelah menjadi keluarga Lutra. Hah? Selamat untukmu. Apa? Apanya yang apa? Ya sebagai menantu keluarga kami, kau akan mendapatkan semua yang pantas kau dapatkan. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Maaf, Paya. Jangan menyelaku. Biarkan aku bicara tentang Sristi dulu. Sristi, seseorang menuai apa yang dia tabur. Kalau kau menanam kaktus, kau tidak bisa mengharapkan bunga tumbuh. Ya ampun, Karan, apa yang kau bicarakan itu? Aku tidak mengerti. Ya, kata sederhananya, kau bisa memiliki gelang yang bagus untukmu. Tunggu. Aku bisa memiliki gelang seperti itu. Kenapa kau bilang aku akan mendapatkan gelang lagi? Kalau begitu langsung ke intinya. Ibuku salah paham dengan Bibi Sarla. Dia pikir dia datang ke sini untuk menetapkan pernikahanmu dengan Samir. Tapi ibu kesini untuk membicarakanmu dengan Kaprita. Sudah kubilang padamu, ibuku salah paham. Tapi bagaimana kau tahu ini? Ya, ibu memberitahuku. Tunggu sebentar, apa kau tidak menjelaskan kesalahpahaman itu? Tidak sama sekali. Kau menyebarkan informasi yang salah tentang Prita dan aku, dan kami hampir terjebak. Jadi aku memang sengaja. Tunggu sebentar. Aku tidak mengerti kenapa Bibi Raki setuju untuk segera menikahkan mereka. Itu tidak mungkin. Aku yakin orang lain juga memberitahunya sesuatu tentang Samir dan Sristi. Beritahu aku, apa ada sesuatu yang sedang terjadi di antara kalian? Apa kau sudah gila, Kak? Tidak terjadi apa-apa di antara kami. Aku lebih suka pria yang tinggi. Dia itu pendek, bukan seleraku. Setiap kali melihatnya, aku merasa kesal. Saat dia bicara, aku merasa ingin mencekiknya. Dia itu benar-benar payah dan dia... Maksudmu, Karan? Tidak, Kaprita, Karan itu sangat manis. Tapi Samir, pria yang menyebalkan. Aku juga tidak mengerti kenapa Bibi Raki salah paham dengan ibu. Kenapa dia berpikir Samir dan aku ada hubungan. Tidak ada apa-apa di antara kami. Sampai kapanpun, kami tidak pernah bisa saling romantis. Tunggu sebentar. Sekarang aku mengerti siapa di balik semua ini. Siapa? Samir, siapa lagi? Dia pasti sudah bicara yang bukan-bukan kepada Bibi Raki. Kak, dengarkan aku. Pegang ini. Aku akan memberinya pelajaran. Karan, dia mungkin saudaramu, tapi aku akan memberinya pelajaran yang tidak pernah dia lupakan. Aku pergi dulu. Semoga Sristi, sukses. jangan. Ya ampun, aku khawatir dengan Samir sekarang. Di mana potongan dekorasi itu? Hei, orang yang tidak tahu malu, kau pikir kau itu siapa? Tepat ketika aku berpikir hal-hal tidak bisa menjadi lebih buruk. Ini hal terakhir yang kuinginkan. Maaf, aku tidak punya waktu bicara denganmu. Tidak, aku bilang sekarang. Apa yang begitu mendesak sehingga kau tidak bisa menunggu bahkan 5 menit? Jika kau ingin mengatakan sesuatu, silakan. Aku mendengarkan. Ya, aku dengar. Jangan sok pintar di depanku. Apa kau mengerti? Aku tidak ingin kau menganggap enteng. Aku yang akan menyusul ke atas. Tunggu saja. Tidak. Aku akan turun. Cepat minggir. Orang seperti apa kau? Kenapa kau tidak pernah mendengarkanku? Hah? Kau itu tidak layak untuk didengarkan. Sekarang minggir. Kita akan jatuh, kita akan terluka. Sudah aku bilang jangan berpuasa Carpaccio. Tapi kau tidak mendengarkan aku. Rizab, suruh dia minum jus. Aku lelah memberitahunya. Dia sangat keras kepala. Kau belum makan apa-apa sejak pagi. Kau harus makan, nanti kau sakit. Ayo makanlah. Kenapa kau tidak mengerti? Aku tidak lapar. Melihat banyak makanan, perutku jadi mual. Aku belum makan apa-apa sejak pagi. Tapi aku memang tidak mau makan. Perutku rasanya tidak mau menerimanya. Sebentar. Kau tidak perlu makan. Minum saja jus ini. Rizab, aku baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir. Hanya perutku rasanya sakit. Aku tidak tahan. Tidak enak sekali. Rizab, kenapa kau tidak membawanya saja ke kamarku? Jika dia istirahat untuk beberapa waktu, dia akan lebih baik. Ada banyak orang di sini. Dia tidak akan bisa istirahat. Bibi. Rizab, cepat bawa dia ke kamarku ya. Cepat, istirahatlah di sana. Tapi Bibi. Sudahlah Rizab. Cepat istirahat. Berikan itu padaku. Bangunlah. Cepat. Aku akan terus menciptakan peluang seperti itu untuk mereka. Secara bertahap, Serlin akan mendekati Rizab. Dan semuanya akan seperti seharusnya. Lalu, mereka akan hidup seperti pasangan bertunangan lainnya. Setelah itu, aku tidak perlu khawatir tentang Prita.
Aku merasa ada seseorang yang mengawasiku. Aku kan sudah melarangmu, tapi kau tidak mendengarkanku. Dasar wanita payah. Apa kau juga terluka, Samir? Tentu saja. Kau juga terluka ya? Apa sakit? Tentu saja sakit, tidak usah ditanya. Coba lihat. Tenang. Tidak apa-apa. Pelan-pelan. Aku kan sudah melarangmu untuk naik, tapi kau keras kepala. Kau tidak pernah mendengarkanku. Kenapa kau marah padaku, sementara aku terluka? मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जो मैं कहता जो सुनता जो सहता तेरे लिए Apa merasa baiknya? संभलता फिर चलता तेरे लिए Kalian terlihat hebat bersama. Semoga Tuhan memberkati kalian dengan semua kebahagiaan. Sristi, aku ingin mengatakan sesuatu. Kalau aku lihat, Samir sangat peduli padamu. Dan ini membuatku bahagia. Dan izinkan aku mengucapkan selamat pada kalian berdua. Untuk apa, Ibu? Aduh Samir, kau tidak usah merahasiakan pada ibu. Ibu sudah tahu semuanya. Dan ibu menyetujui hubungan ini. Omong-omong, ibu tidak ingin mengganggu kalian berdua yang sedang romantis. Lanjutkan. Semoga tercapai segala yang terbaik untuk kalian. Dah. Sristi, apa kau mengerti apa yang dia katakan? Iya, aku sangat mengerti. Katakan, hubungan siapa yang dibicarakan? Dia membicarakan tentang kita. Apa?